Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas Luring Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya Davina Frin Adelia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi. Saya Umi Kofifah dari Fakultas Vokasi Prodi D3 Keperawatan. Dengan saya Cisa Karendiva Pratiwi dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. BTW kita sekarang lagi ada di kampus B Universitas Erlangga saat membuatkan video ini, dan kita langsung aja ya ke video penjelasannya. Untuk video kali ini kita mengangkat tema pemantapan karakter bangsa Indonesia yang lebih adil dan beradab di era post-normal dan revolusi industri 4.0 dengan topik identitas nasional dan politik identitas, serta judul yang kami angkat adalah Identity is the Key, Indonesia Raya Too Valuable to be Ignored. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dr. Haji Muhammad Adib, DRS MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas Luring, teman-teman kelompok 1, beserta teman-teman dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan, Sivitas Akademika Universitas Erlangga, serta seluruh masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, selamat nonton videonya ya. Dadah. Saya akan menjelaskan bagian pertamanya. Untuk bagian abstrak, identitas nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia memiliki peran penting untuk menjadi pembeda antara bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional telah menjadi kunci yang bisa kita gunakan untuk membuka masa depan yang lebih cerah, asalkan kita memiliki tujuan yang baik. Apabila tujuan kita tidak baik, maka akan terjadi politik identitas. Itulah mengapa kami memilih judul Identity is the Key, Indonesia Raya Too Valuable to be Ignored, karena untuk jadi sebuah ilustrasi bahwa identitas nasional adalah kunci yang bisa kita gunakan untuk membuka pintu yang lebih baik atau yang lebih buruk, itu semua sesuai dengan keinginan kita. Ada pula metode yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada metodologi deskriptif, yang kedua perkembangan, dan yang terakhir adalah korelasional. Latar belakangnya yaitu pada tahun 2021 terjadi suatu kasus yang membuat gempar Indonesia. Lagu Indonesia Raya tidak diputar penuh dalam laga window pertama kualifikasi World Cup 2023 Grup C antara timnas basket Indonesia di Lebanon. Ada pula kasus kedua masih tentang lagu Indonesia Raya yang dilakukan oleh WNI di negara tetangga yaitu Malaysia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya telah menjadi suatu bentuk identitas nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36B yang berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Kami mengambil 5 video study melalui YouTube dengan kami menyimpulkan perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya adalah video-video dari YouTube tersebut membahas bentuk-bentuk identitas nasional secara umum, akan tetapi video yang kami buat akan lebih secara khusus, yaitu membahas kasus tentang Indonesia Raya. Ada pola persamaannya, yaitu pada video yang berjudul Pelecehan Lagu Indonesia Raya, Polisi Malaysia Tangkap WNI, kami itu sama-sama membahas tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada pula rumusan masalahnya, yaitu yang pertama adalah nilai positif apa saja yang terkandung dalam lagu Indonesia Raya. Yang kedua, bagaimana pesan moral yang terkandung dalam lirik lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, mengapa warga negara Indonesia banyak meremehkan lagu Indonesia Raya. Ada pula tujuannya, yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan perbedaan peraturan identitas nasional ditinjau dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan pesan moral yang terkandung dalam lirik lagu Indonesia Raya. Ada pula manfaat teoritisnya, yaitu untuk memberikan kontribusi ilmiah mengenai pemaknaan lagu Indonesia Raya. Yang kedua yaitu manfaat praktis, masyarakat Indonesia akan lebih mengerti identitas nasional, terutama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Konsep yang diangkat dalam makalah ini adalah kasus-kasus lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diremehkan oleh bangsa lain dan bangsa sendiri. Konsep yang akan dipilih yaitu dengan menggunakan poster yang akan disebar melalui media sosial, video urgensi identitas nasional, dan makalah ilmiah. Poster tersebut akan diunggah dalam media sosial Instagram masing-masing anggota kelompok 1. Alasan memilih poster dan media sosial Instagram yaitu mayoritas masyarakat memiliki akun Instagram dan poster yang unik akan bisa menarik atensi publik. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan bersama Karen. Terima kasih.
Ya, saat ini kita masuk ke bab 2 hasil dan analisis di 2.2.1 pembahasan praktis. Pemilihan topik dan judul proyek ini kami dasarkan kepada kepedulian dan keprihatinan kami terhadap menurunnya nilai-nilai nasionalisme pemuda-pemudi bangsa. Salah satunya sampai melakukan pelecehan terhadap salah satu identitas nasional bangsa, yakni lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak ada yang akan kebal dari hukum. Melakukan pelecehan terhadap identitas nasional bangsa sebagai perilaku yang sangat tidak terpuji menjadi bentuk penyalahgunaan identitas kita sebagai WNI yang termasuk dalam politik identitas. Maka dari itu, kami rasa harus ada penggerak yang simpati terhadap hal ini dan akan lebih baik jika dimulai dari para generasi muda, yakni salah satunya dari para mahasiswa maupun mahasiswi sebagai agent of change. Dikarenakan Indonesia Raya memang bukan hanya sekedar lagu kebangsaan semata, namun ini menjadi titisan nilai bangsa yang bernilai tinggi dan terlalu berharga untuk diabaikan. Sama seperti judul kami, Indonesia Raya, Too Valuable to be Ignored. Kami percaya bahwa langkah yang diawali dengan niat dan usaha yang positif dapat mendatangkan hasil yang positif pula. Dari proyek yang kami lakukan ini bukan hanya bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menjadi saksi dan partisipan dari proyek ini, tetapi juga menjadi pembelajaran baru bagi kami pula sebagai penggagasnya, untuk mengemban tanggung jawab kami sebagai warga negara Indonesia, sekaligus agen perubahan yang selalu ditunggu aksi nyatanya. Selain menjadi sebuah pembelajaran, hikmah lainnya yang kami dapatkan adalah tentang betapa bahayanya politik identitas yang disalahgunakan. Bukan hanya mampu memecah belah persatuan bangsa saja, namun juga bisa menjadi sebuah godaan tersendiri untuk cenderung bersikap apatis dan memandang rendah kelompok lainnya. Lalu masuk ke 2.2.2 di pembahasan analisis teoritis konseptual yang digunakan dalam makalah dan video. Kami menggunakan dua teori analisis. Yang pertama adalah proyek identitas untuk politik identitasnya. Lalu ada teori identitas nasional yang masuk ke dalam topik identitas nasional. Nah, dua jurnal ini tadi kami dapatkan dari Universitas Brawijaya dan juga dari Universitas Sumatera Utara. Yang mana kalau dalam proyek identitas ini masuk ke dalam topik politik identitas, yaitu jika digunakan untuk menganalisa fenomena kasus yang kami angkat, yakni kasus pelecehan terhadap Indonesia Raya, menunjukkan adanya konstruksi identitas dengan tujuan membentuk identitas baru akibat primordialisme oleh bangsa lain dan depresiasi nasionalisme terhadap bangsa Indonesia oleh warga negara Indonesia itu sendiri. Hal ini dikuatkan kembali dengan definisi awal dari politik identitas, yaitu jika disalahgunakan mampu melemahkan rasa persatuan dan kesatuan suatu kelompok maupun tunggal hingga menjadi semakin condong ke identitas baru yang lebih individualis dan apatis. Lalu untuk poin kedua tentang teori identitas nasional, bahwasanya seorang individu itu bukanlah individu mutlak saja dalam suatu kehidupan, melainkan menjadi bagian dari suatu kelompok dengan identitas yang berlaku secara nasional atau bagi keseluruhan masyarakatnya yang menghuni negara tersebut. Contohnya jika di Indonesia sendiri, dan jika mengacu pada kasus yang kami angkat, Indonesia Raya sebagai identitas nasional harus menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan membelanya jika mendapatkan tindakan abnormal yang melanggar hukum pidana yang telah berlaku. 2. Saran 3.2.1 sebagai generasi muda penerus bangsa, kita mempunyai kewajiban untuk membangkitkan kembali identitas yang dimiliki negara kita dengan menanamkan rasa cinta tanah air serta menaati dan patuh pada peraturan-peraturan yang ada. 3.2.2 Dalam masa seperti ini, para pengajar sangatlah penting untuk membawa identitas nasional ke jalan yang baik. 3.2.3 Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya memiliki makna yang dalam tentang nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai tersebut bersumber dari konsensus bangsa Indonesia yang terdiri dari 4 macam dengan masing-masing hakikat nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara bangsa Indonesia diharapkan memahami makna itu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bangsa Indonesia akan selalu tahan uji dari segala tantangan, cobaan, dan persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Indonesia akan betul-betul menjadi Indonesia Raya seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Penutup 3.1 Simpulan. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang menjadi pembeda dengan bangsa lainnya. Identitas nasional di Indonesia terdiri dari bahasa persatuan, bendera pusaka, lagu kebangsaan, serta dasar negara. Telah menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk menemukan masa depan yang lebih cerah. Dengan syarat kita mampu menggunakan dengan benar kunci ini untuk tujuan yang baik pula. Namun, jika tidak, malah akan membawa kepada hasil yang sebaliknya.
seperti adanya politik identitas. Pada akhir bulan November 2021 terjadi suatu kasus yang membuat gempar Indonesia. Lagu Indonesia Raya tidak diputar penuh dalam laga window pertama kualifikasi FIBA World Cup 2023 grup C antara Timnas Basket Indonesia di Lebanon, serta pada awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari, terjadi suatu kasus 2 WNI yang memparodikan lagu Indonesia Raya. Sementara itu, lagu Indonesia Raya mengandung nilai kejuangan, cinta tanah air, semangat, dan keadilan. Pada stanza pertama, lagu Indonesia Raya menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menguatkan bangsa Indonesia. Kita harus mengingat, meskipun ada berbagai macam etnis, suku, dan budaya di Indonesia, semua harus bersatu sebagai satu bangsa. Dalam stanza kedua mengingatkan bahwa membela Indonesia adalah suatu kemuliaan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan rakyat harus mempertahankan kekayaan itu. Selain itu juga mengingatkan agar rakyat Indonesia mendoakan bangsanya agar menjadi bahagia dan menjadi masyarakat yang baik budi serta hatinya dalam membangun Indonesia bersama. Pada stanza ketiga lagu Indonesia Raya menyebutkan bahwa Indonesia adalah tanah yang suci, memiliki rakyat Indonesia bukan hasil merebut tanah milik negara lain. Dalam stanza ini mengingatkan kita untuk menjaga ribuan pulau dan laut Indonesia yang luas. Warga negara Indonesia banyak yang meremehkan lagu Indonesia Raya. Itu karena mereka tidak mengerti tentang isi dan makna lagu kebangsaan itu sendiri, serta lemah jiwa kebangsaan dan rendahnya rasa berbangsa dan bernegara pada sebagian besar warga negara. Untuk itu, peran keluarga, lembaga pendidik, serta pemerintah sangat penting untuk memberikan pembelajaran tentang lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum. D3 Keperawatan. Dengan saya Cisa Karen Diva Pratiwi dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Selamat menonton. Belum, ini belum dibaca. Buru-buru ya. Selamat